Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan saya, Pak Roni, di mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan topik bahasan konsep gerak, kecepatan, dan hukum Newton. Pernah nggak sih Anda membayangkan bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari ini tidak ada yang bergerak? Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar kata atau istilah gerak, seperti mobil bergerak, gerakan penari, gerakan seorang pelari, gerakan dancer, ya, gerakan pemain sky, dan lain-lain sebagainya. Nah, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. Ya, sekali lagi, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. Misalnya, Anda duduk di tempat tunggu halte dan melihat bus bergerak meninggalkan halte tersebut. Nah, halte Anda tentukan sebagai acuan, ya, maka bus dikatakan bergerak terhadap halte tersebut. Penumpang yang berada dalam bus tidak bergerak terhadap bus, ya, karena kedudukan penumpang tersebut setiap saat tidak berubah terhadap bus. Nah, setelah bus berjalan di jalan raya, maka suatu saat bus akan berbelok ke kanan, ya, berbelok ke kiri, jalan lurus, ya, kemudian lurus lagi, dan seterusnya. Bahkan mungkin semakin cepat, semakin lambat, dan mungkin juga akan berhenti. Jalan yang dilalui oleh bus tersebut, inilah yang disebut dengan lintasan. Nah, lintasan ini dapat berbentuk lurus, melengkung, dan tak beraturan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa benda dikatakan bergerak itu berubah kedudukannya. Jadi ada istilah posisi, ya, berubah kedudukan, berubah posisinya. Ada posisi awal, karena berubah berarti ada posisi akhir, ada posisi sebelum, dan ada posisi sesudah. Nah, itu benda dikatakan bergerak. Nah, karena ada perubahan posisi, itu tentunya butuh waktu, ya, walaupun mungkin sangat cepat, ya, kita tidak bisa menghitung pakai stopwatch biasa, ya, harus yang teliti. Tapi itu kalau kita amati secara mendalam, itu bergerak dengan waktu yang sangat cepat. Nah, itu. Nah, begitulah berpindah, ya. Jadi dari posisi yang awal ke posisi yang akhir itu mungkin kita tidak bisa mengamati dengan mata telanjang. Kita harus memakai misalkan mikroskop, karena mungkin ada kecil-kecil, ya, partikel kecil, misalkan gerak elektron. Tapi itu tetap bergerak walaupun gerakannya itu sangat cepat, ya, kemudian tidak bisa diamati oleh mata. Jadi sekali lagi, bahwa benda dikatakan bergerak apabila yang pertama ada perubahan posisi pada benda tersebut. Nah, jarak yang ditempuh antara posisi yang pertama dan posisi yang terakhir, itulah yang disebut dengan perpindahan, ya, jarak perpindahan. Nah, atau lintasan.
Ya, lintasan itu bisa berkelok-kelok, ya, bisa lurus, bisa melengkung dan sebagainya. Nah, namun yang disebut dengan jarak atau yang disebut dengan perpindahan itu selalu dihitung dari posisi awal ke posisi akhirnya. Jadi lintasannya berkelok-kelok, tapi kalau miring ya tetap kita hitung perpindahannya adalah yang miring. Contohnya ya seperti ini, misalkan ya, ini dari titik A ya, ini kemudian menuju kayak gini ya, menuju ke titik B ya, ini B, yang ini adalah A. Maka berkelok-kelok inilah yang disebut dengan lintasan. Nah, terus apa bedanya? Lah, kalau perpindahan itu ya kita tarik garis lurus. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan. Nah, jadi beda ya. Kalau lintasan mungkin lebih panjang ya, tapi kalau jarak ya ini tadi. Ya, gitu. Oke, clear ya. Nah, kemudian ketika benda itu bergerak dan butuh waktu ya, bergerak dari posisi yang awal ke posisi yang akhir, berarti ada perpindahan, berarti ada waktu, maka ada istilah kecepatan. Jadi jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu ya. Kalau sekian lama waktunya ya, jarak yang ditempuh adalah sekian meter atau sekian kilometer ya, dibagi tadi waktunya ya, sekian jam, sekian detik, sekian menit, maka itu yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Nah, kalau kita mengamati suatu benda bergerak ya pada saat tertentu, itu ada istilah kecepatan sesaat. Jadi pada saat itu ya, sangat singkat. Nah, biasanya yang kita pelajari di fisika mekanika yang klasik itu kita pakainya kecepatan rata-rata. Nah, kemudian tadi ada istilah jarak ya, jarak atau lintasan gitu. Itu ada istilah kelajuan rata-rata ya. Jadi kalau jarak atau lintasan itu bisa berkelok-kelok seperti ini tadi. Nah, kemudian ada istilah kelajuan rata-rata, hampir sama dengan kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan rata-rata itu adalah merupakan hasil bagi antara perpindahan dibagi dengan waktu. Tapi kalau kelajuan rata-rata itu hasil bagi antara panjang lintasan, ini yang berkelok-kelok berarti lebih panjang, dibagi dengan waktu tempuhnya. Sama ya, ada istilah kelajuan sesaat dan sebagainya. Kemudian ketika benda itu bergerak, semakin lama kadang-kadang semakin cepat, atau dari kondisi diam itu kemudian menjadi bergerak, berarti dia memiliki percepatan ya, percepatan. Nah, sama ada istilah percepatan rata-rata, berarti suatu benda ketika bergerak semakin lama semakin cepat atau semakin melambat ya dalam satuan waktu tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan percepatan rata-rata. Nah, percepatan sesaat ya ketika kita mengamati sebuah fenomena benda yang bergerak ya pada saat tertentu saja. Nah, ini yang disebut dengan percepatan sesaat. Sekali lagi, dalam fisika itu biasanya yang menjadi kasus-kasus adalah istilahnya kecepatan rata-rata, kemudian percepatan rata-rata. Oke. Kemudian ketika benda itu bergerak ya, lintasannya mungkin tadi berupa lurus, melengkung, belok-belok dan sebagainya. Nah, yang akan kita amati dan kita pelajari dalam fisika ke depan ini adalah bahwa benda tersebut dianggap bergerak lurus, baik lurus beraturan maupun tidak bergerak lurus berubah secara teratur. Sedangkan gerak melengkung,
gerak melingkar dan sebagainya tidak kita amati, apalagi yang tidak teratur. Ini tidak kita amati ya, karena sangat susah ya. Ini. Jadi sekali lagi yang akan kita pelajari kedepannya adalah benda itu melakukan gerakan yang lurus ya, baik gerak lurus beraturan ya maupun gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang lain tidak kita amati ya. Sebenarnya ada gerak melengkung ya, gerak melingkar dan sebagainya sekali lagi, namun untuk kedepannya tidak kita pelajari ya. Tapi mungkin perlu saya share ya, tidak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian kenapa itu benda itu bisa bergerak sih? Nah, kenapa benda itu bisa bergerak ini ya? Ya bergerak, pasti ada yang menggerakkan ya. Pasti ada yang menggerakkan. Mungkin berupa gaya. Ya, ada gaya-gaya yang bekerja. Nah, terkait dengan gerak dan gaya yang bekerja pada benda, ada hukum yang mengaturnya, yaitu hukum Newton 1 atau disebut juga dengan hukum kelembaman, hukum Newton 2 serta hukum Newton 3. Yaitu jadi hukum-hukum terkait dengan gerakan benda dan gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Kemudian gaya yang menyebabkan benda itu bergerak itu dapat dibagi menjadi, ada yang disebut dengan gaya berat, ada yang disebut dengan gaya normal, ada yang disebut dengan gaya gesek, dan ada yang disebut dengan gaya sentripetal. Nah itu, nah ini akan kita pelajari juga ya. Nah kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, untuk gerakan yang selain lurus ya, ini ada melingkar, ada parabolik ya, ada menggelinding dan sebagainya, kombinasi ini ya, ini tidak kita pelajari ya. Sekali lagi tapi kami menyediakan kalau mau diskusi terkait dengan selain gerakan yang bersifat lurus, silahkan monggo bisa diskusi dengan saya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita fokus ke gerakan yang lurus. Nah kemudian tadi sudah disampaikan bahwa gerak lurus itu ada yang disebut dengan GLB ya, atau gerak lurus beraturan, dengan satunya adalah GLBB. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Nah, suatu benda dikatakan memiliki ya gerak lurus beraturan, ciri khasnya adalah benda tersebut bergerak ya dengan lintasan lurus dan kecepatannya konstan atau tetap. Nah, kemudian yang berikutnya, karena kecepatannya tetap, maka dia tidak memiliki percepatan, atau A-nya adalah 0. A adalah percepatan, sehingga akan berlaku suatu persamaan, yaitu V atau kecepatan sama dengan ya perpindahan atau bisa juga jarak dibagi dengan waktu. Ya, satuannya apa? Satuannya kecepatan, bisa meter per sekon, bisa kilometer per jam dan sebagainya ya, tergantung satuan dari jarak atau perpindahan dengan waktu tempuh. Nah ini. Nah, kalau kita gambarkan ya, kalau kita tampilkan ya, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, apabila V itu vertikal, sumbu vertikal atau sumbu Y, kemudian waktu yang ditempuh ya, waktu tempuh adalah sumbu X,
Maka tadi sudah disampaikan bahwa benda tersebut lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Artinya pada menit pertama, menit keberapapun kecepatannya tetap konstan, tidak berubah. Nah, ini adalah ciri khas dari benda yang mengalami gerak lurus beraturan. Nah, ini seperti ini. Ya, oke. Ini grafik hubungan antara V dan T untuk gerak lurus beraturan, ya. Kemudian yang berikutnya, selain ada grafik hubungan antara V dan T untuk GLB, juga ada grafik hubungan antara S dan T, ya, S dan T. Nah, tadi kalau misalkan seperti ini, S-nya kira-kira berapa? Pada detik pertama jarak yang ditempuh, kalau dilihat dari rumus ini, S itu adalah V kali T. Maka jarak yang ditempuh pada detik pertama adalah 5. Kenapa? Karena kecepatannya adalah 5, T-nya adalah 1. Kemudian pada detik kedua 10. Pada detik ketiga jarak yang ditempuh adalah 15 dan sebagainya. Jadi semakin lama semakin naik, ya, untuk jaraknya. Sedangkan kecepatannya adalah konstan, jadi garis lurus. Maka kita bisa menggambar grafik hubungan antara waktu dengan jarak tempuh. Nah, kita lihat, ya. Nah, ini, ya. Jadi pada peristiwa GLB, ya, ini yang tadi, ya, berapapun pada detik keberapa itu V-nya selalu konstan terus, ya. Kemudian kecepatan pada detik berapapun, pada menit berapapun itu selalu sama. Jadi kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal. Maka ini, ya, ini konstan terus. Kemudian tadi, ya, grafik hubungan antara T dan jarak. Jadi semakin lama semakin naik terus, ya. Jadi bersifat seperti ini. Nah, ini ciri khasnya. Jadi sekali lagi Anda sudah mendapatkan rumus yang pertama, untuk GLB V sama dengan S per T. Kemudian S sama dengan V kali T. Nah, itu untuk GLB. Nah, saya kira sudah mudeng, ya, sudah bisa, ya, ciri khas dari GLB itu seperti apa gitu. Nah, yang berikutnya ada gerak lurus yang lain, yaitu GLBB, ya. Apa sih ciri khas dari GLBB tersebut? Nah, benda yang melakukan GLBB syaratnya adalah bahwa setiap saat kecepatannya itu berubah, tapi berubahnya secara teratur. Karena sekali lagi yang kita amati adalah benda-benda yang bergerak secara teratur. Kalau benda tersebut bergerak tidak teratur, itu akan sangat susah kita pelajari dengan mekanika klasik. Sekali lagi, jadi ciri khas dari GLBB adalah bahwa benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Nah, karena dia itu berubah secara teratur, maka memiliki percepatan, ya. Karena berubahnya secara teratur, berarti percepatannya yang konstan. Kemudian GLBB ini dapat dibagi menjadi dua. Ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Bedanya di mana? Kalau yang dipercepat artinya semakin lama semakin cepat, itu GLBB dipercepat, ya. GLBB diperlambat semakin lama semakin pelan, lambat, bahkan mungkin suatu saat akan berhenti. Jadi yang GLBB dipercepat itu ciri khasnya adalah
nilai A-nya lebih besar dari 0 atau positif. Sedangkan GLBB diperlambat itu ciri khasnya adalah nilai A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif ya. Nah, ini untuk GLBB yang kecepatannya bertambah setiap saat, maka nilai percepatannya positif atau GLBB dipercepat. Contoh kasusnya misalkan mobil dari kondisi diam, kemudian pengemudi menginjak pedal gas sehingga mobil bergerak. Jadi dari diam kemudian dia bergerak, berarti berubah. Nah, ini merupakan GLBB dipercepat ya. Contohnya ini ya, ada suatu kasus ya, pada detik pertama mobil tersebut kecepatannya adalah 1, kemudian meningkat terus. Nah, kalau kita gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu adalah bentuknya seperti ini ya. Ya, kalau yang tadi itu kan lurus ya. Kalau ini adalah naik. Ya, naik. Nah, ini. Ya. Itu GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB diperlambat bagaimana ciri khasnya? GLBB yang kecepatannya berkurang setiap saat, bahkan mungkin suatu saat tertentu adalah benda tersebut berhenti. Nah, itu. Maka nilai percepatannya itu negatif tadi, A-nya di bawah 0 ya, kurang dari 0. Contoh misalkan mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu kemudian direm sampai dia itu berhenti misalnya ya. Nah, kalau kita tampilkan ya untuk menggambarkan grafik antara kecepatan dengan waktu, contohnya ya, semakin lama semakin pelan-pelan, bahkan mungkin ini semakin lama akan berhenti ya di menit ke-6. Nah, itu kalau kita plotkan grafiknya itu akan turun ya, seperti ini miringnya. Kalau ini tadi tidak ya, naik ya semakin lama. Kalau ini turun. Ini nilai A-nya adalah tadi negatif gitu. Ya. Kemudian ada beberapa persamaan matematis untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Yang pertama ada rumus jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan awal dari benda tersebut dikalikan dengan waktu tempuhnya ditambah atau dikurangi, ini tergantung GLBB-nya ya. Kalau GLBB-nya negatif, maka kalau GLBB-nya diperlambat, maka nilai A-nya negatif, berarti akan menjadi minus. Nah, ini ya, kalau dipercepat ya, berarti A-nya positif ya, ini akan otomatis berubah ya ini. Ya, ini untuk rumus yang jarak yang ditempuh ya, atau perpindahan ya, untuk benda yang mengalami GLBB. Kemudian kecepatan pada menit tertentu, pada detik tertentu atau waktu tertentu itu berapa? Yaitu rumusnya VT ya, kecepatan akhir boleh ya, sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya. Nah, ini bisa, kalau sekali lagi plus minus itu tergantung ntar dia diperlambat atau dipercepat. Kemudian ada rumus yang lain yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kalikan dengan percepatan kalikan dengan jarak ya. Ini sudah ada keterangannya. A positif jika GLBB dipercepat, A negatif jika GLBB diperlambat. Kalau kita gambarkan grafiknya, hubungan antara jarak dengan waktu, kalau ini tadi adalah kecepatan dengan waktu ya, ini juga kecepatan dengan waktu, maka grafiknya untuk GLBB itu bisa kita lihat ya di slide berikutnya ya. Ini tadi ya, untuk S jarak yang ditempuh itu melengkung, tapi semakin lama semakin naik ya. Tapi kalau untuk
yang GLBB diperlambat, itu jarak yang ditempuh itu semakin lama semakin turun ya. Ya, tapi kenaikannya ini seperti ini ya. Kalau ini adalah kuvalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan benda tersebut memiliki kecepatan awal, ini misalnya seperti ini ada kecepatan awal, ya berarti tidak dimulai dari nol ya. Berarti dari sini ya, ini grafiknya tetap naik ya. Kalau yang tadi itu adalah apabila ini dimulai dari nol gitu ya, dimulai dari nol ya ini. Oke. Nah, kemudian ini untuk yang mengalami perlambatan, itu grafiknya akan seperti ini, semakin lama semakin turun, bahkan mungkin suatu saat akan berhenti ya. Rumusnya sama ya. Nah, kemudian ada yang lain selain ada GLB, GLBB ya yang secara horizontal, kemudian ada yang gerak vertikal ya, gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu hampir sama dengan GLBB ya. Namun benda itu bergerak itu karena ada gravitasi, maka faktor A-nya, faktor percepatan itu diganti dengan G ya. Ntar akan dibahas lebih lanjut di GJB ya, gerak jatuh bebas ya. Ada GV itu ya, gerak vertikal ya, ini ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah ya, itu ada gerak vertikal ke atas ya, A diganti G ya. Contohnya kita melemparkan benda ke atas ya, kemudian itu diperlambat, tinggal A-nya diganti dengan G, berarti diperlambat melawan gravitasi ya, negatif ya. Ini GVA. Kemudian kalau GVB, gerak vertikal ke bawah, itu berarti dipercepat, A-nya positif diganti dengan G ya, G positif ya. V0, kalau V0 nya adalah 0, maka peristiwa tersebut adalah disebut dengan GJB atau gerak jatuh bebas. Sekali lagi, yang gerak vertikal akan dibahas khusus pada pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus hari ini GLB dan GLBB. Oke. Ya, ini GJB sekali lagi akan dibahas khusus ya di pertemuan berikutnya, tapi Anda boleh ya, ini rumus-rumus yang terkait dengan gerak vertikal ya, gerak vertikal atas tadi sudah ya. Kemudian ada GJB ini ya, ini ada. Oke ya, ini istilah-istilah ya, nomenklatur ya. Ada percepatan, ada kecepatan ya, ya dan sebagainya, ada jarak yang ditempuh dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Nomor 1 ya, latihan soal seperti itu soalnya. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Ya, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.